Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Kita percaya kebaikan dan pertolongan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini bahwa kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, kasih-Mu, karya-Mu. Haleluya. Bagimu Yesus, haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Dalam tangan-Mu, darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggupan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam
percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita aman di dalam Tuhan. Haleluya. Oh, glory bagimu Tuhan. Kami aman di dalam lindungan-Mu. Kami aman di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Yesus, Gembala kami yang baik, yang boleh menyertai kami. Haleluya. Puji sembah Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan karya dan kasih-Mu boleh nyata dalam hidup kami. Harapan kami tidak akan pernah tenggelam, sebab kami punya pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Engkau yang selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Kami merasa damai, kami merasa tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih sebab itu Tuhan. Biarlah Tuhan beri kepada kami hati yang mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Bahkan firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami, bahwa sungguh Tuhan Allah yang mau Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus, mari Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Disertai dengan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau diagungkan, dimuliakan. Kami semakin mengasihi-Mu dan semakin percaya kepada-Mu. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan, masih tetap bangkit berdiri. Kita katakan, kita terima janji dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Oh, haleluya. Tak ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besarkan hidup, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah, di mana-manapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya, kita bersyukur. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh, kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besarkan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan menerima kuasa Tuhan. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi.
bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, di situ pasti, di situ pasti mujizat. Katakan, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizat boleh terjadi. Silakan duduk. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kita. Kita boleh berjalan di dalam kehendak dan rencana Tuhan, bahwa Tuhan yang boleh mengangkat dan menyelesaikan setiap masalah kita. Jadimu seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang setia tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Setia akan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, rinduanku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Hatiku
Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau jadi seperti-Mu, seperti pujian yang baru saja kami naikkan bersama. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan ini selain menjadi seperti Engkau Tuhan. Allah Tuhan seluas sekalian alam. Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang boleh kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Kami sangat yakin dan percaya Engkau hadir di tengah pujian kami. Dan saat ini Engkau mengurapi hamba-Mu Bapa. Sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan ini, bagi kami Tuhan, tidak ada Allah lain selain Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dan seluruh ibadah sampai akhir nanti dalam urapan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi hari ini saya boleh beribadah bersama dalam kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Hari-hari ini banyak orang bukan saja takut, tapi juga gelisah. Belum lama Bapak Ibu sekalian, saya ketemu dengan sahabat saya. Ini sahabat yang saya kenal sejak saya masih kecil, yang saya lihat di Facebook. Wah, kemana-mana, melancong terus. Dan saya ngomong sama dia, wah, kamu melancong terus ya. Menurut kamu, tempat wisata mana yang bagus? Dia katakan, Paris ki ya memang apik Pak, tapi kita ke sana cuma ndelok Menara Eiffel. Menurutku paling bagus itu Swiss. Paris maupun Swiss saya juga belum tahu ya. Jadi saya hanya oh ya saja. Terus saya bilang gini, kamu pernah ke Australia enggak? Lah kuwi Australia mbek Amerika aku sing durung, dia bilang begitu. Ya. Jadi rencana nanti bulan Desember ini, maksudnya bulan ini, akhir tahun 2020, dia mau ke Australia. Tapi keburu pandemi seperti ini, dia batalkan. Nganu, dia manggil nama saya Cuan ya, nama kecil saya kan Cuan ya. Nganu Cuan, Dewi ki aja mati sik, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Saya hanya tertawa ya. Bagi saya itu mati hidup itu di tangan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ngomong dengan dia, orang mau foto, tekad saja ke Australia. Wah, dia bilang gitu. Dia takut ya, kena COVID. Dan saya bilang, lah kapan memang kan? Wah tuh COVID kira ngerti yang tak, engkau bare kapan rak ngerti. Nah Bapak Ibu, banyak orang seperti itu hari-hari ini. Kapan COVID-19 akan berakhir? Bahkan Bapak Ibu yang saya kasihi, sepertinya hari-hari yang kita lewati ini, kita terus mendengar rumah sakit di Bandung sudah penuh sesak dengan pasien. Tidak sempat menampung pasien COVID. Belum lama saya lihat di WA, dalam waktu 24 jam Indonesia telah kehilangan 8 orang dokter dan 1 profesor, 9 orang tenaga ahli. Dalam 1 hari pulang dipanggil Tuhan. Saya mulai berpikir, kurangnya apa mereka? Protokol kesehatan pasti mereka melakukan, namanya dokter. Kemudian APD, pasti dia pakai APD.
Tetapi mengapa tetap mereka tidak bisa kalau waktu Tuhan panggil berkata sebentar Tuhan, 5 menit lagi, 5 detik lagi. Begitu Tuhan panggil, ya, apa yang namanya ventilator sudah tidak bisa berfungsi lagi untuk menghadirkan oksigen di dalam hidupnya. Sebab manusia hidup dari Allah. Amin. Ketika Allah menghembuskan nafas di hidungnya, disitulah manusia hidup. Jadi manusia tidak bisa memperpanjang hidupnya kapanpun. Orang sudah mulai gelisah kapan COVID-19 ini akan berakhir. Sepertinya mustahil. Mustahil. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bahkan Tuhan yang membelah laut Teberau. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 di sana diceritakan Tuhan membelah laut Teberau. Laut bisa dibelah. Dan seumur-umur hidup manusia belum ada dewa manapun yang bisa melakukan kedahsyatan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita menyembah kepada Allah yang seperti itu. Allah yang dapat menurunkan api dari langit. Ketika Elia berdoa 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38 di sana diceritakan, ya Tuhan, kirimlah api supaya mereka tahu bahwa Engkaulah Allah. Bapak Ibu, kalau saya bicara mengenai Allah, bagi saya pribadi, saya tidak mengatakan yang lain, tapi bagi saya pribadi, Allah yang saya sembah, Allah yang saya kenal di dalam Yesus adalah Allah yang dahsyat. Adakah yang mustahil bagi Dia? Ketika saya ngomong pada waktunya Tuhan pasti nanti virus COVID-19 akan lenyap dari bumi. Apa mungkin Pak? Saya ngomong, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Allah yang luar biasa, Allah yang di dalam Yesus yang menghentikan taufan saat taufan mengamuk, dan Allah yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Lukas 8 ayat 23 dan 24 dan Yohanes pasal 11 ayat 43. Di sana Bapak Ibu bisa melihat betapa dahsyat Allah itu. Dan Allah yang sama adalah Allah yang pagi hari ini hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita takut. Ketakutan itu wajar. Tapi tenggelam dalam ketakutan menjadi tidak wajar. Benar Bapak Ibu. Ketakutan itu mengerikan sekali. Saya yang namanya pendeta bukan tidak pernah takut. Jadi kalau orang berkata, Pak Usi aku tak tahu bisa takut Bapak Ibu. Ketika saya mendengar 9 tenaga ahli dalam 24 jam meninggal. Ketika Jateng menduduki peringkat pertama zona merah, saya merasa waduh, nah saya di tengah-tengah orang COVID begini, apakah saya tidak bisa ketularan? Ketika saya batuk-batuk sedikit, saya mulai berpikir, ojo-ojo aku COVID. Saya pendeta loh, bisa seperti itu.
Tapi di tengah masalah seperti itu, Tuhan yang saya sembah adalah Allah yang saya katakan, adakah yang mustahil bagi Dia? Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bumi tempat tumpuan kakinya. Tidak ada yang mustahil. Saudara percaya COVID-19 akan hilang? Saya sangat yakin dan percaya pada waktu Tuhan, COVID-19 akan lenyap dari seluruh muka bumi. Apalagi kalau COVID-19 ini adalah sebuah rekayasa dari orang-orang tertentu. Ya, kita akan mendengar konspirasi orang-orang tertentu supaya mereka bikin vaksinnya laris, panen uang. Bisa saja. Saya bukan orang yang terjun di dunia politik, Bapak Ibu. Tetapi apapun bisa dibuat di dunia ini. Hanya satu yang manusia tidak bisa membuat, menghidupkan orang yang mati. Semut yang mati pun tidak bisa dihidupkan, apalagi manusia. Hanya Allah yang bisa menghidupkan Lazarus. Kalau Lazarus yang mati bisa bangkit, saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saya terus bersyafaat berdoa bahwa kuasa Allah, belas kasihan Tuhan bagi seluruh bangsa-bangsa dinyatakan dan COVID-19 lenyap dari seluruh muka bumi, bukan hanya di Indonesia. Saya percaya, sangat percaya dan sangat yakin Allah yang saya sembah, tidak ada Allah yang lain selain Dia yang dahsyat itu. Nah, tema kita triwulan keempat ini masih jangan takut ya, sampai dengan akhir Desember. Dan subtema pagi hari ini adalah bebas dari rasa takut. Bapak Ibu mau bebas dari rasa takut? Amin. Bukan hanya bebas dari dosa-dosa kita. Karena kita ditebus, sebentar kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan lewat roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama. Tetapi juga Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang membebaskan kita dari rasa takut. Kita buka Alkitab kita, bersama-sama kita akan membaca Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 4 di bawah perikop yang berjudul Allah Kota Benteng Kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Nats kita terambil dari Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat-ayat seperti ini harus menjadi bagian kita yang rema. Sebab kitab Nabi Amos mengatakan, ada waktunya nanti kita lapar dan haus bukan akan makanan dan minuman. Tapi lapar dan haus akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan tidak terdengar lagi. Kalau Bapak Ibu tidak punya persediaan firman seperti ini, kita akan gugur
iman kita akan kandas. Jangan bicara doktrin bahwa keselamatan karena kasih karunia kemudian kita mesti diselamatkan apapun yang terjadi. Nanti kita akan lihat bersama. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Kitanya yang kurang sungguh-sungguh. Kalau bahasa sehari-harinya itu tidak serius. Kita yang tidak serius. Ya. Subtema pagi hari ini adalah bebas dari rasa takut. Wah, mana mungkin, mustahil. Mustahil kita bisa bebas dari rasa takut. Pak Use apa tidak pernah takut? Saya katakan tadi, bisa takut. Ketakutan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sebab apa? Diam-diam kita lihat di dalam lubuk hati kita. Iblis telah menanamkan benih lalang. Benih lalang dan gandum yang pernah saya sampaikan di firman Tuhan beberapa minggu yang lalu. Saat engkau mendengar firman Tuhan itu adalah gandum-gandum rohani. Makanan rohani. Tapi di sisi lain iblis menanamkan benih lalang. Keduanya tumbuh bersama di dalam hatimu, dalam kehidupanmu. Tinggal kamu respon mana. Ada orang yang berkata, saya tidak bisa terima apa yang tidak masuk akal. Oke, kalau engkau hanya terima yang masuk akal, dan engkau mempercayai lalang daripada gandum, silahkan. Dan ketakutan itu akan muncul dalam kehidupan kami. Perumpamaan lalang di antara gandum membuktikan bahwa manusia siapapun dia, hamba Tuhan tingkat apapun dia, rentan dengan ketakutan. Tidak ada orang yang bebas takut. Tapi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu subtema, bebas dari rasa takut. Kita dibuatnya tidak berdaya dan putus asa. Rasa takut merenggut kedamaian dan konsentrasi kita. Sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah dalam perhatian psikologi dikatakan agorafobia. Ya. Agorafobia itu apa? Tidak ada apa-apa, ujuk-ujuk takut, ujuk-ujuk itu tiba-tiba ya, bahasa Indonesia tiba-tiba tidak ada apa-apa. Kita bisa takut loh, ya. Kita mengkhawatirkan keselamatan keluarga kita, kesehatan mereka, jangan-jangan saudaraku ada yang kena COVID, orang-orang yang kita kasih di musim pandemi seperti ini. Kapan ya COVID kok tidak segera berakhir? Kita dibuat panik ketika kita kehilangan pekerjaan. Terus aku nanti mau makan apa? Kita takut. Bisa saja hubungan keluarga menjadi retak rusak. Lulu gue. Yang penting aku makan, kamu gak makan, terserah. Sudah gak bisa mikirkan yang lain. Kenapa? Karena pandemi COVID-19. Saya tahu pasti hari-hari ini pemerintah sangat-sangat berpikir keras bagaimana mengatasi COVID-19 bagi keselamatan negara dan rakyatnya. Karena itu saya prihatin kalau pemerintah yang seperti ini masih saja ada rongrongan dari orang-orang yang tidak suka. Maunya itu apa? Bapak Ibu, mari kita sama-sama memikirkan bagaimana kita bisa sejahtera, damai sejahtera. Ketakutan membuat kita melihat diri kita sendiri, merasakan bahwa hati kita sudah tidak beriman lagi. Tidak beriman. Kenapa? Ya, kita jadi tidak beriman. Karena dekat dengan orang mulai berpikir, jangan-jangan nanti aku kena COVID.
Repot Bapak Ibu sekalian. Ketika ketakutan dan kekhawatiran seperti itu melanda, mari kita belajar dari Daud. Apa kata Daud dalam Mazmur 34 ayat 5 di sana? Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dalam ketakutan ini siapa yang engkau cari? Aku berharap ketemu si A, si B, si C. Aku berharap ketemu Pak Usia, siapa mungkin Pak Usia nanti bisa tolong saya. Tapi pagi ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, jangan engkau mengharapkan manusia. Yeremia katakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia. Mari Bapak Ibu, kita melihat Daud, Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Ketika engkau mencari Allah, Allah Tuhan kita itu adalah Allah yang menjawab kita. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, aku menjawab engkau. Dan bukan hanya menjawab. Ayat mengatakan, Dia melepaskan kita dari segala kegentaran kita. Bisa takut, bisa. Tapi pagi ini saya ajak kita bebas dari rasa takut. Namanya bebas itu tidak terbelenggu. Tidak ada yang membelenggu kita. Kemana saja kita bebas. Yang penting kita menjalankan protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Kalau tidak ada cuci tangan, bawa hand sanitizer, semprot hand sanitizer. Dan yang penting lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kita harus waspada. Saya tadi baru saja apa? Kadang-kadang orang bisa terserang COVID mungkin karena kurang waspada. Saya baru saja melakukan apa? Kita tuh tidak sengaja loh. Tangan kita mungkin baru saja memegang apa, kemudian kita mengusap hidung begitu. Nah, virusnya itu 100.000 kali dibesarkan lewat lensa infrared baru kelihatan. Bayangkan betapa kecilnya, kita tidak ngerti. Jadi tidak heran kalau dokter-dokter bisa kena seperti itu, tidak sadar. Maka saya selalu waspada. Saya kalau siaran iktus, wah ini saya mau naik tangga nih. Besi ini siapa tahu ada COVID-nya, ada virus. Saya tidak langsung menyapu hidung atau apa. Sampai di ruang operator, saya semprot dengan hand sanitizer. Baru saya melakukan semuanya. Baru saya usap hidung, baru pegang HP. Jadi harus waspada karena virus ini ganas dan tidak terlihat. Nah kalau sudah seperti ini, ternyata kita kena COVID, ya kembali yang di atas. Kembali yang di atas otoritas Tuhan. Kalau Tuhan panggil, kita tidak bisa nolak. Senang dipanggil Tuhan? Halo? Kok tidak ada yang jawab? Ya, kalau kita nyanyi Tuhan yang panggil, Tuhan yang panggil. Buat saya kematian itu mati dan tidak sama saja. Karena kita sudah di dalam Yesus. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Ya. Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 4 tadi kita lihat
kita tidak perlu takut. Bagaimana cara kita Allah melepaskan kita dari segala kegentaran kita? Firman Tuhan berkata, tujukanlah pandangan kita kepadanya. Mazmur 34 ayat 6, di samping Daud berkata, aku telah mencari Tuhan. Daud katakan, tujukanlah pandangan kita kepadanya, kepada Allah itu loh. Ketika pandangan kita terfokus padanya, maka saya percaya ketakutan itu akan hilang dari kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Dia Allah, Tuhan serta sekalian Allah. Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang mengendalikan hidup kita. Seperti Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan 4 tadi yang kita baca. Dikatakan dengan jelas, untuk pemimpin Bani Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bukan apa bisa, tapi sangat terbukti. Nah, saya kalau katakan sangat terbukti, wah, kalau saya kesaksian bisa berjam-jam. Apa saja yang saya minta, Tuhan beri. Ya, kalau itu seturut dengan kehendak Tuhan, apa saja. Jikalau kamu di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa saja, itu akan kuberikan kepadamu. Itu janji Tuhan loh, bukan kata-kata hamba Tuhan atau pendeta. Saudara bisa membuktikan. Nah, kita harus seperti itu. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, bukan sebuah kata-kata mutiara, tetapi harus kita rasakan bahwa Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Orang-orang yang memiliki pengalaman hubungan dengan Tuhan, pasti dia akan mengatakan seperti itu. Pasti. Karena apa? Karena bukan saja sekedar pengikut Kristus, pengikut Yesus, tapi menjadi murid Yesus, dan saudara akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Coba tolong Pak Harto baca Matius pasal 10 ayat 1. Tuhan Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ya. Nah, pagi ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu dua hal. Bagaimana bebas dari rasa takut. Bagaimana bebas dari rasa takut. Yang pertama saya melihat dan mempelajari, kita bisa bebas dari rasa takut kalau kita menjadi murid Tuhan. Bukan cuma hanya pengikut Tuhan, bukan hanya tahu Tuhan itu juru selamat, tetapi pengikut Tuhan yang dimuridkan. Pak, saya tidak mau jadi pendeta, ini bukan sekolah pendeta. Tapi menjadi murid Tuhan, engkau akan diberi kuasa. Menjadi murid Tuhan, engkau akan diberi kuasa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus, kita lihat dalam bacaan tadi, Matius 10 ayat 1, memberi kuasa supranatural, kuasa khusus kepada murid-muridnya untuk mengatasi segala masalah, ya, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan, melenyapkan segala penyakit. Tuhan memberi kuasa, melenyapkan virus corona. Tuhan memberi kuasa. Jangan saudara berkata, apa iya tuh Pak? Loh, lah buat apa saya ngomong?
Kalau Tuhan yang saya bicarakan itu bukan Allah yang berkuasa. Tapi kita menjadi murid Tuhan. Apakah tugas seorang murid? Selalu mengikut Yesus. Bukan kalau lagi enjoy, lagi enak, mood, semua baik, beres. Kita katakan siapa? Tapi ketika kita menghadapi masalah kita tidak bisa bergerak apa-apa. Coba tolong Pak Harto bacakan Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Dan murid-muridnya mengikutinya. Kalau saudara menjadi murid mengikut Yesus, tidak cuma menonton. Kesalahan kita mengapa mujizat tidak terjadi, kita cuma menonton. Si A, si B, si C. Tapi mengikut itu melangkah. Kita tidak bisa berkata, misalnya saya murid Tuhan pada waktu itu ya, hadir di tengah-tengah Tuhan. Yesus menongondi kayak, ngapain? Lagi pandemi kang ini, ngabari ke Injil bareng. Nang kene kan wis enak. Payah Bapak Ibu. Mengikut melangkah. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Jangan cuma duduk manis. Dan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Matius 28 ayat 19, tolong Pak Harto baca. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini loh, tugas murid itu seperti ini. Pak itu kan tugasnya Pak Harto, tugasnya Pak Hosea. Saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu belajar jadi pendeta. Saya sedang mengajar Bapak Ibu untuk dimuridkan. Murid itu mendengar firman Tuhan dan melakukan. Dahulu aku muda, kata Daud, sekarang aku menjadi tua. Tapi belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan atau anak cucunya minta-minta roti. Kalau hidupmu benar, saya pastikan mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan heran-heran dan sangat heran. Dan kita akan berkata, kok bisa ya? Jadi kalau sampai ada miss, itu bukan kesalahan Tuhan. Jangan sampai dibalik, kurangku apa? Aduh, kamu terlalu sombong. Saya saja enggak berani berkata sama Tuhan, kurangku apa Tuhan? Saya yang sudah seperti ini loh, enggak pernah saya ngomong, kurang saya apa Tuhan? Sangat-sangat kurang. Sebab pikiran kita ini tidak bisa lurus. Benar? Tubuhnya di tempat ini tapi pikiran kita nggak bisa lurus. Banyak hal yang masuk dalam pikiran kita yang mempengaruhi hidup kita. Tapi ketika engkau melakukan firman Tuhan, memuridkan tiap orang, firman Tuhan berkata apa tadi? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu tidak usah membaptis kalau memang bukan pendeta. Itu liturgi aturan gereja. Jadi tidak sembarang orang membaptis orang. Tapi Bapak Ibu bisa bersaksi membawa orang datang pada Tuhan. Dan itu dahsyat. Kenapa?
Karena di dalam ayat 18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang merintah ini adalah Tuhan serwa sekalian alam yang menjadikan langit dan bumi dan punya kuasa di surga dan di bumi. Bukan pendeta besar, bukan nabi besar, tapi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan bertanya, lah sebelum Tuhan ada siapa Pak? Orang kan sering gitu. Lah sebelum Tuhan ada siapa Pak? Ulangan 29 ayat 29. Yang misteri-misteri itu bagian Allah. Yang bagian kita akan diberikan hikmat supaya kita mengerti. Jikalau kamu tidak beriman, mustahil kamu menghampiri Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memiliki iman yang prima. Memiliki iman yang prima. Ya. Dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5 tadi dikatakan, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini namanya punya iman yang prima. Memiliki iman yang prima. Mengagumi kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolong dan memandang kita. Dan tentunya ketakutan kita. Mengagumi kebaikan Allah akan menolong kita untuk memandang ketakutan kita dengan benar. Takutnya iya, tapi kita memandang ketakutan dengan benar. Tidak perlu sampai takut sampai kita ketakutan. Ketika kita mengingat siapakah Allah dan betapa besar kasih-Nya kepada kita, maka kita akan bangkit dan kita akan berkemenangan. Kita dapat merasa tenang di dalam damai sejahteranya. Daud menyimpulkan, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Coba Mazmur 34 dibaca Pak Ardo. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ya, tidak berkekurangan. Tidak berkekurangan artinya kita apa? Bebas dari rasa takut. Tidak kurang. Yang ditakuti apa lagi? Orang takut itu kan karena kurang. Kurang percaya, terutama jadi takut. Ya, bebas dari rasa takut. Karena kita tidak berkekurangan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita akan angkat sebuah pujian. Engkaulah perisaiku. Dan para pelayan perjamuan kudus saya undang ke depan. Saat badai menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku akan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kata Kau Raja atas semesta, ku tenang Saat badai. di saat badai bergelora. Ku akan terbang Bersamamu Kata Kau Raja atas semesta, ku tenang di saat saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Kata Kau Raja Atas semesta, ku tenang ku tenang Bapa, ku tenang Bapa, Kau Allah. Ada di antara Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus belum terima roti? Yang di atas semua sudah. Ada yang masih belum terima anggur? Semua sudah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita makan roti, lambang tubuh Kristus, dan anggur lambang darah Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri,
Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita mengakui betapa lemahnya kita. Segala cemooh, segala persoalan masalah, Dia yang tanggung. Tubuhnya terpecah-pecah untuk kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Kita makan bersama. Sekarang kita angkat cawan yang berisi air anggur lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita mempunyai persekutuan yang indah dalam darah Kristus. Darah perjanjian yang tercurah karena dosa-dosa kita. Sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Diselamatkan dalam anugerahnya. Sekarang percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus, kita minum bersama. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk perjamuan kudus pagi ini. Engkau sungguh Allah yang luar biasa. Allah yang bukan saja dahsyat, Allah yang bukan saja berkuasa atas apapun, tetapi juga Allah yang mengasihani kami, yang menebus kami. Jika bukan Tuhan yang menebus kami, yang menghapus segala dosa-dosa kami, kami ini adalah orang-orang hukuman yang seharusnya masuk neraka Tuhan. Tetapi karena kasih karuniamu yang besar, Engkau selamatkan kami. Dan itu tidak ada dalam diri siapapun, kecuali di dalam Engkau. Sebab Engkau Allah yang rela menjadi manusia, yang menebus kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami yakin kami ada di dalam Engkau. Amin. Dan Engkau ada di dalam kami. Amin. Perjamuan kudus menjadi berkat buat kami. Yang lemah diberi kekuatan kembali. Yang sakit disembuhkan. Amin. Yang putus asa, Tuhan buka jalan. Bahkan yang hari ini dibelenggu ketakutan, bebas dari rasa takut. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Pak Manurung. Baik, puji Tuhan, sebelum kita pulang kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pertama, firman Tuhan Minggu 13 Desember 2020 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Aristarkus Soeharto STH. Setelah ibadah selesai akan diadakan rapat Natal. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Dr. Andus Suprianto. Amplop persembahan Natal 2020 dan penyambutan tahun baru 2021 bisa diambil di rak display atau bisa menghubungi petugas. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan
dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama, dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Setelah ibadah ada latihan kor, ya, bagi tambahan. Ya, puji Tuhan, serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri bersama. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang telah menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan akhir. Haleluya. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang menjadi bagian kami. Karena setiap kali makan roti dan minum cawan Tuhan, kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu. Kami sangat bersukacita Allah yang baik yang menyelamatkan kami. Yes. Pagi ini juga kami mengucap syukur dan bersukacita karena di tengah-tengah kami ada Ibu Lisawati atau Ibu Pendeta Harun Sugio Wahyu yang telah Tuhan berhari jadi hari ini. Tuhan, Ibu ini sudah sepuh Yesus. karena istri dari senior kami. Tetapi begitu baik Engkau Allah telah memeliharakan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi Ibu Harun. Di usia yang lanjut, Engkau tetap peliharakan. Bapak, terima kasih, Engkau adalah Allah yang baik, yang memeliharakan kami semua. Amin. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa yang ada di seluruh kepulauan Indonesia. Dan nama Tuhan ditinggikan, kemuliaan ada di atas bangsa kami. Amin. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus, melayakkan kita menjadi anak-anaknya, ditebus menjadi anak Allah dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan dalam anugerahnya. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus, terus menyertai memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan, diberkati, dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.